Bagi seorang IP attorney, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini adalah World Intellectual Property Day. Ya, 26 April dirayakan oleh World Intellectual Property Organization sebagai World Intellectual Property Day, Hari Kekayaan Intelektual. Hari yang cukup spesial bagi seorang konsultan kekayaan intelektual seperti saya. Dan hari ini kantor kami sangat beruntung karena kehadiran seorang tamu yang sangat spesial, seorang yang sangat pakar di bidangnya, seorang guru besar dari Universitas Airlangga di bidang kekayaan intelektual. Ladies and gentlemen, Profesor Dr. Rahmi Junaid, SHMH. Terima kasih. Prof, selamat sore, senang bisa ketemu lagi, senang bisa berdiskusi lagi bersama. Gimana kabarnya, oke semua? Alhamdulillah, baik. Baik. Ya, Prof. Rahmi, kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual itu ada satu hal yang cukup unik, satu kata-kata yang cukup unik ya, yaitu legalized monopoly. Nah, monopoli itu kan konotasinya kelihatannya negatif begitu. Terkesan bahwa monopoli itu seperti maunya sendiri dan lain sebagainya. Tapi dalam dunia kekayaan intelektual itu dikenal istilah itu dan ada istilah legalized monopoly. Mungkin Prof. Rahmi bisa jelasin nggak apa itu? Saya luruskan sedikit ya, itu adalah bagian dari temuan disertasi saya. Jadi itu adalah temuan dan teori saya tentang legalized monopoly dari Haki. Kenapa saya katakan legalized monopoly? Seperti kan kita tahu bahwa HKI itu apapun dia ya, hak cipta, paten, merek dan sebagainya, itu adalah mengandung hak eksklusif. Kita menderivasi dari George Frederick Hegel ya kan, bahwa kita menghargai kekayaan intelektual itu sebagai kita menghargai manusia, sistem reward. Penghargaan manusia itu ada jasmani dan ada rohani, maka timbul yang namanya hak ekonomi dan hak moral. Itu satu. Yang kedua, dengan hak eksklusifnya tadi, maka siapapun dia pemegang haki, dia akan dapat mengexclude other, jadi dapat mengesampingkan orang lain. Nah, mengesampingkan orang lain ini dalam konotasi yang lebih luas itu adalah dia menutup pesaing, jadi barrier to entry. Oleh karena itu tidak ada yang bisa melakukan apa yang menjadi kreasi intelektualnya itu kecuali dirinya. Oleh karena itu, dan itu juga sudah diperkuat dengan adanya pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Artinya apa? Bahwa pemegang haki dengan kekuatan dari hak eksklusifnya tadi, dia bisa memonopoli. Kalau kita hak cipta tentang ciptaan, kalau kita bicara paten tentang teknologi, invensi di bidang teknologi, kalau kita bicara merek itu adalah tentang tanda yang dipergunakan untuk perdagangan, tanda dengan daya pembeda untuk perdagangan dan seterusnya. Oleh karena itu, jadi sudah clear bahwa memang haki itu adalah legalized monopoly karena dikecualikan dari ketentuan undang-undang anti monopoli sepanjang tidak menyalahgunakan haknya. Ada juga penyalahgunaan haki, jadi karena mentang-mentang punya haki terus dia nggak boleh melarang semuanya, itu juga nggak benar. Itu adalah ranah tersendiri. Jadi demikian itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memproteksi sebuah ide yang diwujudkan dan itu menjadi miliknya sendiri dan diakui oleh negara. Nah, itu kita harus pandai memilah-milah. Seorang pencipta atau apapun ya, semua haki dimulai dari hak cipta. Tapi setelah itu dia harus melihat kalau dia berusaha di bidang misalnya pengusaha ya, maka garda terdepan adalah merek. Maka dia harus membuat suatu kreasi intelektual berupa tanda yang memiliki daya pembeda, nggak boleh sama dengan yang lain. Tuh. Kalau dia punya produk kaitannya dengan teknologi, maka dia harus berpikir untuk memperoleh namanya paten. Ketika dia mempunyai produk yang memiliki nilai estetika tapi diproduksi secara massal, misalnya patung, lukisan diproduksi secara massal, maka dia harus berpikir tentang desain industri. Jadi seperti itu. Jadi apapun itu adalah legalized monopoly. Jadi untuk hak cipta itu harus diwujudkan. Berbeda kalau untuk paten justru dari ide sudah ada perlindungan. Itu bedanya. Jadi kita harus benar-benar secara tahu ciri-ciri yang menjadi syarat substantif dari suatu kekayaan intelektual. Demikian.
Contohnya begini, banyak pebisnis, Instagramers, ya, selebgram dan lain sebagainya itu menyebut istilah yang keliru tentang kekayaan intelektual ini. Mereka sering, contohnya yang paling umum saya dengarnya, mereknya saya patenkan, hak cipta saya patenkan. Nah, tadi Prof. Rahmi kan juga sudah menjelaskan betapa berbedanya bahwa paten dan merek itu seperti apa. Nah, kita akan ketahui bersama, ada hak cipta, ada hak industri. Kalau hak cipta ya tadi seperti lukisan, tari-tarian, nah kaitannya dengan seni dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan merek yang tadi Prof. Rahmi juga sudah jelaskan, ada tanda dan lain sebagainya. Jadi saya itu ingin mengencourage juga untuk masyarakat itu supaya lebih banyak tahu dan lebih banyak berbicara. Nah, itu memang tugas kita, tidak hanya akademisi tapi juga para praktisi itu harus jalur yang benar. Jangan sampai juga, saya agak prihatin sekarang ini, banyak konsultan haki yang sekedar konsultan. Bahkan konsultan itu yang memiliki reputasi yang tidak bagus. Karena syukur mendaftarkan, punya siapa nggak tahu, didaftarkan aja. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, karena menurut saya penting sekali untuk seorang konsultan kekayaan intelektual itu juga untuk memahami kebutuhan kliennya seperti apa. Ya, mendaftarkan sebuah produk itu apa saja kekayaan intelektualnya. Nah, Prof. Rahmi mungkin juga bisa menjelaskan. Kalau misalnya ini, nah kalau kesannya kalau saya yang menjelaskan nanti kayak saya mau menjual nih, ya kan? Oh, satu produk harus daftar apa aja nih? Wah, nah, tapi kalau saya menjelaskan di muka persidangan katanya, kasih kuliah 2 semester, ya kan? Tapi ngomong-ngomong itu, waduh, ini gadgetnya nih boleh juga nih. Nah, contoh satu produk ini bisa lebih dari satu haki. Kalau gadget saya ini, laptop saya ini, perlindungan kekayaan intelektualnya apa aja? Coba mungkin bisa dijelaskan. Mungkin bisa diarahkan ke sana ya. Pertama adalah ada program komputer dalam gadget ini, ya kan? Program komputer itu adalah hak cipta, perlindungannya dengan hak cipta. Kemudian di dalam gadget juga ada semua menu, ya kan? Itu juga hak cipta, ya kan? Kemudian tapi fiturnya itu menyangkut teknologi. Nah, itu adalah mengenai teknologinya, itu di bawah paten. Tadi hak cipta, softwarenya, menunya itu adalah hak cipta. Mereknya, nah mereknya sebutkan dong. Nah, ini seperti logo kotak-kotak ini semua orang tahu ini adalah Microsoft Surface, ya. Jadi ini dikenal sebagai mereknya. Desain industri, nah ini tampilannya begitu eye-catching, juga modern, minimalis, modern, elegan. Wah, itu kan udah menjadi satu brand image, tidak hanya brand image, tapi semua IP image. Nah, ini adalah contoh lain. Nih mungkin ada contoh champagne ya. Nah, ini pinjam. Nah, ini juga gitu. Hak cipta, hak cipta? Aspek dari gambar. Ya, aspek dari gambar. Ini ya, aspek dari gambar ini adalah hak cipta. Kemudian gambar dipadu dengan kata-kata, ini ada mereknya. Menjadi merek ya. Tadi mereknya apa itu? Nih, MAM ya, apa ini? MAM. Pokoknya sekitar MAM gitu. Kemudian karena ini diproduksi dengan anggur yang ditanam di sebelah timur kota Paris, maka ada geographical indication, indikasi geografisnya. Jadi minuman ini kalau tidak dibuat di sana tidak boleh pakai kata-kata champagne, ada kata champagne-nya. Ya, ada kata champagne-nya. Itu adalah indikasi geografis. Kemudian paten yang mana? Patennya adalah minuman ini dibuat dari anggur yang disimpan dalam, kalau dulu tong-tong ya. Kalau sekarang sudah tong itu sudah mesin semua dan otomatis semua, ya kan? Itu adalah paten, aspek paten untuk teknologi penyimpanannya. Saya sangat setuju dengan apa itu. Jadi seperti kita ketahui bersama, pendaftaran kekayaan intelektual itu sangat penting dan sangat perlu diperhatikan oleh semua pebisnis. Apalagi kalau pebisnis tersebut juga melakukan pendaftaran di luar negeri. Nah, pendaftaran di luar negeri ini juga penting kalau menurut saya, Prof. Oh, sangat penting. Apalagi sekarang kan produknya global dan dalam rangka digital sekarang, otomatisasi sekarang itu kan yang ada di sini bisa aja diakses di seluruh dunia, ya kan? Dalam real time, dalam waktu yang sama. Itu kalau kita tanpa perlindungan KI ya bahaya. Itulah juga kenapa sebetulnya saya selalu mengencourage semua klien-klien kita yang melakukan ekspor dari produk juga melakukan perlindungan di luar negeri. Saya rasa itu penting sekali karena kita tahu sendiri perlindungan di luar negeri, setiap negara itu punya perlindungan sendiri-sendiri. Iya, berbeda. Ya, meskipun semuanya itu rohnya sama, seluruh perlindungannya jadi sama-sama dari trade related aspect of intellectual property rights, dari TRIPS, tapi kan
setiap negara itu diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara perlindungan mereka itu seperti Ada apa. legislative choice di Ada. artikel 2 paragraf 1. Nah, itu ya, legislative choice. Nah, itu penting sekali, dan legislative choice ini juga membuat kita ini harus memahami beberapa sistem hukum dari beberapa negara. Jadi apabila kita melakukannya di Eropa, di negara Arab Saudi, di negara Asia yang lainnya, di Australia dan di berbagai macam benua yang lainnya, kita perlu memahami dan mengetahui itu secara saya detail. pengen tanya ini, gimana pengalaman kita kemarin dan juga Ah. pengalaman di klien Pak Leslie yang lain. Kan harus ada trick and tips itu, ya kan? Betul. Tidak semua ini sama rata kan? Ya, jadi ada beberapa pendaftaran yang kita lakukan bersama di luar negeri juga, dan kita sempat melakukannya melalui sistem pendaftaran Madrid Protocol. Nah, Itu Madrid- ada plus minusnya ada kan? plus minusnya. Secara fungsi plusnya adalah dengan mendaftarkan di Indonesia misalnya sebagai negara pertama origin country-nya, kita juga bisa langsung mendaftarkan di berbagai negara secara simultan, dan itu banyak sekali tergantung dari negara-negara mana yang terdaftar di World Intellectual Property Organization yang sudah meratifikasi Madrid Protocol, dan itu ada banyak sekali. Jadi kita bisa mau daftar di 10 negara, 20 negara bisa secara simultan. Namun ada kelemahannya juga, ada beberapa kelemahannya. Misalnya kalau misalnya di satu negara, apalagi di negara origin country-nya ini nanti nggak keterima mereknya, nah ini pendaftaran yang udah banyak ini menjadi resiko. Lalu juga mata uang yang digunakan adalah Swiss francs. Nah, seperti Which begitu. is itu nggak populer ya? Nggak populer di Indonesia. Indonesia susah banget, Jadi kayak kita sendiri mempunyai rekening khusus di WIPO yang rekeningnya dari rekening Swiss francs. Nah, ini yang penting supaya kita bisa membantu klien-klien kita dalam melakukan pendaftaran. Dan itu tidak semua konsultan KI, apalagi IP attorney yang punya seperti itu ya kan? Ya. Punya networking yang bagus seperti itu. Kita semua tahu dari apa yang diceritakan secara singkat oleh Prof. Rahmi sore hari ini sungguh berharga, dan kita sama-sama tahu bahwa kita harus sering-sering berbicara tentang hukum. Let's talk more about law, karena berdiskusi tentang hukum itu nggak ada habisnya ya Prof ya. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia semuanya ada hukumnya. Dan satu hal lagi, di negara yang well established, hukum itu nomor 1, jalan dulu. Baru ekonom dan teknokrat itu jalan mengikuti. Nah, itu tadi ya. Jadi jangan bilang hukum itu ketinggalan, tidak ada hukum ketinggalan zaman ya. Ya. Gitu. Jadi kita memang harus terus mengasah diri kita, mempelajari lebih banyak tentang hukum, khususnya tentang kekayaan intelektual. Kita juga perlu memperkaya literatur kita. Nah, salah satu literatur yang banyak membantu saya menangani berbagai macam perkara-perkara tentang merek khususnya, nah, saya menggunakan bukunya Prof. Rahmi. Hukum merek, trademark law. Nah, ini bisa dibeli Ya. di mana-mana ya, Prof? Itu ada tersedia di semua toko buku Di secara semua toko nasional, dan itu juga saya kasih info aja, itu bestseller ya. Jadi begitu diterbitkan tahun 2015, itu 1.500 eksemplar langsung habis. Oke. Karena ini berbicara tentang era global dan integrasi ekonomi. Itu dari A sampai Z tentang merek. Nah, Ya. karena kita nggak pernah bisa melepaskan perlindungan merek ini dengan integrasi ekonomi. Kalau kita berbisnis apapun, pasti kita akan melihat ada brand. Nah, ini yang menurut saya cukup penting untuk diperhatikan oleh semua pebisnis. Dan bersamaan dengan hari ini, World Intellectual Property Day, kita sama-sama mensyukuri hari ini, dan Happy World Intellectual Property Day. Yes. let's talk more about law.